Hubungan antara Iran dan Israel telah lama menjadi salah satu konflik paling panas di Timur Tengah. Namun, penting untuk diketahui bahwa permusuhan ini sebenarnya cukup baru dalam sejarah kedua negara. Sebelum tahun 1979, Iran dan Israel memiliki hubungan yang cukup baik. Mari kita telusuri akar dari kebencian ini yang lebih dalam, dari sejarah kuno hingga perkembangan politik modern, serta pertimbangan spiritual yang lebih luas. Untuk memahami latar belakang ini, kita harus melihat kembali sejarah hubungan Iran kuno atau Persia dengan bangsa Yahudi. Sebelum dikenal sebagai Iran, wilayah ini merupakan pusat dari Kekaisaran Persia, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di dunia kuno. Hubungan antara bangsa Yahudi dan Persia sangatlah erat, dan bahkan tercatat dalam Alkitab. Penaklukan Babilonia oleh Cyrus pada tahun 539 sebelum Masehi menggenapi nubuat Alkitab. Raja Cyrus the Great dari Persia dikenal sebagai seorang pembebas bagi bangsa Yahudi. Dalam kitab Ezra dan Yesaya, disebutkan bahwa Raja Cyrus mengakhiri pembuangan bangsa Yahudi di Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia bahkan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah yang telah dihancurkan. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Ezra 1 ayat 2. Karena peran penting ini, Raja Cyrus atau Kores dihormati dalam tradisi Yahudi dan disebut sebagai Mesias, atau penyelamat, dalam beberapa konteks Alkitab. Tuhan menggunakan Persia, sebuah bangsa non-Israel, dan keberanian Ester untuk memastikan kelangsungan hidup dan pemulihan bangsa Yahudi. Ini menunjukkan bahwa ada masa ketika Persia dan Israel memiliki hubungan yang baik, bahkan saling menguntungkan. Persia tidak hanya melindungi bangsa Yahudi, tetapi juga memberi mereka kebebasan beribadah dan membangun kembali rumah mereka. Jadi, apa yang menyebabkan perubahan drastis ini? Revolusi Islam 1979, awal mula kebencian modern. Hubungan yang hangat antara Iran dan Israel mulai berubah secara dramatis pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan Shah Iran yang pro-Barat dan pro-Israel, dan digantikan oleh Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang memerintah Iran sebelum revolusi, adalah sekutu penting bagi Israel. Kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan pertahanan. Namun, setelah revolusi, kebencian terhadap Israel mulai berkembang. Ayatollah Khomeini menyebut Israel sebagai setan kecil, sebuah istilah yang dia gunakan untuk menyatakan bahwa Israel, seperti Amerika Serikat atau setan besar, adalah musuh utama Islam. Dari sudut pandang Khomeini, Israel adalah perwujudan dari pengaruh Barat yang harus dihapuskan dari Timur Tengah. Alasan kebencian ini tidak sekadar retorika agama. Pada dasarnya, Iran yang baru dipimpin oleh teokrasi Islamis, merasa bahwa Israel, sebuah negara Yahudi demokratis yang bersekutu dengan Amerika Serikat, merupakan ancaman langsung terhadap keberadaan dan ideologi revolusioner mereka. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Khomeini berusaha menciptakan sebuah tatanan baru yang anti-Barat dan anti-Israel, dengan menempatkan Iran sebagai pemimpin gerakan Islam global. Mencari kambing hitam untuk masalah internal. Akar kebencian ini sebenarnya berakar pada dinamika internal Iran sendiri. Pasca revolusi 1979, negara ini dilanda berbagai krisis yang memprihatinkan. Perekonomian yang terpuruk drastis, korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan, dan gelombang ketidakpuasan rakyat yang terus membesar. Dalam situasi ini, rezim Iran memerlukan pengalihan perhatian yang efektif dari masalah-masalah domestik mereka. Israel pun menjadi target ideal untuk dijadikan musuh bersama. Pola ini terlihat jelas. Setiap kali indikator ekonomi memburuk atau muncul demonstrasi publik menentang pemerintah, narasi anti-Israel langsung dikeraskan. Dengan memposisikan Israel sebagai sumber ancaman utama, rezim ini berhasil membangun persepsi bahwa segala kesulitan yang dihadapi Iran bersumber dari konspirasi asing, terutama dari Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Strategi ini terbukti ampuh dalam mengalihkan kritik internal dan menyatukan rakyat di bawah sentimen anti-Israel. Padahal, sebelum revolusi, Iran dan Israel tidak memiliki sejarah permusuhan. Justru sebaliknya, mereka adalah sekutu yang kuat.
Kedua negara pernah bekerja sama dalam program pengembangan teknologi dan pertahanan, serta memiliki hubungan perdagangan yang signifikan. Dengan menggeser fokus kebencian kepada Israel, rezim Iran dapat mempertahankan kontrol atas rakyatnya yang mulai gelisah. Dukungan Iran terhadap terorisme dan kelompok militan. Pasca Revolusi 1979, Iran mengembangkan strategi perang proksi yang canggih di Timur Tengah. Negara ini secara sistematis membangun jaringan aliansi dengan berbagai kelompok militan, terutama Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Kedua organisasi ini menjadi ujung tombak dalam melancarkan serangan terhadap Israel, sementara Iran dapat menjaga jarak aman dari konfrontasi militer langsung. Strategi ini memberikan Iran dua keuntungan strategis. Pertama, melalui dukungan finansial dan pelatihan militer, serta transfer senjata kepada kelompok-kelompok militan tersebut, Iran berhasil membangun cincin api yang mengepung Israel. Kedua, dengan mengeksploitasi isu Palestina, Iran memposisikan diri sebagai pembela kepentingan Muslim, sebuah narasi yang memperkuat legitimasinya di mata dunia Islam. Namun di balik retorika solidaritas ini, tujuan utama Iran sebenarnya adalah memproyeksikan kekuatan dan memperluas pengaruh ideologisnya di kawasan yang strategis ini. Perspektif spiritual, dimensi yang lebih dalam. Sejarah awal hubungan Persia dan bangsa Yahudi sebenarnya diwarnai kerjasama yang konstruktif, seperti tercatat dalam Alkitab. Namun dinamika ini berubah drastis, dan dari perspektif spiritual, banyak yang meyakini bahwa permusuhan Iran terhadap Israel melampaui sekadar konflik politik atau geopolitik. Kitab Daniel memberikan wawasan menarik tentang dimensi spiritual ini melalui narasi tentang Pangeran Kerajaan Persia. Dalam Daniel 10 ayat 13 tertulis, "Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia." Teks ini dipandang sebagai gambaran pertempuran spiritual yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dalam interpretasi teologis, konflik Iran-Israel kontemporer dapat dipahami sebagai manifestasi dari pergumulan yang lebih besar, pertarungan antara kekuatan spiritual yang menentang rencana ilahi bagi Israel. Menurut pandangan ini, ketegangan politik dan militer yang kita saksikan hanyalah ujung gunung es dari konfrontasi spiritual yang jauh lebih dalam. Para penganut perspektif ini meyakini bahwa di balik kebencian yang tampak di permukaan, terdapat dimensi supernatural yang berupaya menggagalkan tujuan-tujuan ilahi bagi bangsa yang dipilih. Israel sebagai mercusuar demokrasi di tengah tantangan regional. Israel telah membuktikan diri sebagai anomali yang mengesankan di Timur Tengah, sebuah demokrasi vibran di tengah lautan otoritarianisme. Bagi rezim teokratis Iran, eksistensi Israel merepresentasikan tantangan eksistensial yang kompleks. Bukan hanya karena perbedaan sistem politik, tetapi karena Israel menjadi bukti hidup bahwa model pemerintahan alternatif dapat berkembang dan berhasil di kawasan ini. Dalam 7 dekade sejak pendiriannya, Israel telah bertransformasi dari negara pemula menjadi powerhouse inovasi global. Negaranya makmur, institusi demokratisnya kokoh, dan masyarakatnya menikmati kebebasan yang substansial, sebuah kontras tajam dengan banyak negara tetangganya. Pencapaian ini semakin menyoroti kegagalan sistem-sistem otoritarian di kawasan, termasuk Iran, dalam memberikan kemakmuran dan kebebasan yang dijanjikan kepada rakyatnya. Menelusuri jalan menuju perdamaian. Masa depan hubungan Iran-Israel mungkin saat ini terlihat suram, namun sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa perubahan transformatif itu mungkin. Permusuhan yang ada memang berlapis-lapis, melibatkan dimensi politik, historis, ideologis, hingga spiritual. Tetapi justru kompleksitas ini yang membuka berbagai pintu menuju rekonsiliasi. Ketika rakyat Iran suatu hari nanti berhasil membebaskan diri dari belenggu otoritarianisme, terbuka kemungkinan untuk membangun hubungan baru yang didasarkan pada saling pengertian dan kepentingan bersama. Visi akan perdamaian ini mungkin terdengar idealistis, namun tanpanya, kita kehilangan kompas moral yang vital dalam navigasi hubungan internasional.